Hal penting yang harus diperhatikan oleh kepanitiaan adalah mempersiapkan program kerja kepanitiaan, di mana pembuatan program kerja kepanitiaan tersebut haruslah disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Terlebih harus disesuaikan dengan struktur atau susunan kepanitiaan sebagaimana yang termuat lewat pembuatan SK atau surat keputusan pembentukan kepanitiaan yang dibentuk oleh pengurus organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk mengenal beberapa program kerja kepanitiaan yang disesuaikan dengan salah satu contoh dari struktur kepanitiaan atau kasusunan kepanitiaan. Tetapi sebelumnya itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, bahwa lewat channel ini ada sekitaran 300-an video yang telah membahas seputaran organisasi, sehingga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk saling berbagi pengalaman dalam hal organisasi, sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya. Dari salah satu contoh struktur kepanitiaan atau kasusunan kepanitiaan seperti yang terlihat sebelumnya, dapat kita melihat susunan kepanitiaan, yaitu mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dilengkapi dengan seksi-seksi. Sehingga dengan berdasarkan struktur kepanitiaan tersebut, dapat kita melihat beberapa program kerja dari setiap seksi, yaitu yang pertama adalah seksi acara. Adapun contoh program kerjanya adalah mempersiapkan dan membuat susunan acara atau manual acara sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan pemateri atau narasumber jika kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kepanitiaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan non-fisik. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan dan juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembukaan acara dan juga penutupan acara pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan jika kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan non-fisik seperti kegiatan seminar, lokakarya, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang kedua adalah seksi perlengkapan dan dekorasi. Adapun contoh program kerjanya adalah mempersiapkan dan membenahi tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan kegiatan. Baik itu mempersiapkan ketersediaan sarana transportasi dan juga ketersediaan sarana tempat penginapan bagi seluruh peserta yang hadir dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah seksi usaha dana. Perlu diketahui bahwa proses pelaksanaan kegiatan, terutama bagi organisasi yang tidak mempunyai sumber pendanaan yang tetap, maka proses pelaksanaan kegiatan kepanitiaan tersebut sangatlah tergantung pada usaha atau kreasi panitia, sehingga sukses tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan, terlebih ketika organisasi tersebut tidak memiliki sumber pendanaan tetap, sangatlah ditentukan oleh kepanitiaan dalam hal pencaharian dana. Dan berikut ini adalah contoh secara umum seksi usaha dana jika organisasi tersebut tidak mempunyai sumber pendanaan yang tetap,
yaitu yang pertama adalah mencari donatur, kemudian yang kedua adalah mencari sponsor pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yang ketiga adalah usaha dan kreasi kepanitiaan seperti dapat membuat basar dan juga dapat membuat kostum kepanitiaan serta dapat melakukan kreasi-kreasi yang lainnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, terutama dalam hal pencaharian dana. Yang keempat adalah seksi humas dan publikasi. Adapun contoh program kerjanya adalah yang pertama adalah sebagai perwakilan kepanitiaan untuk membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi yang lain. Terlebih dapat membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi lain yang memiliki program kerja yang sama, sehingga ketika organisasi-organisasi lain tersebut dapat bekerja sama untuk melaksanakan satu kegiatan secara bersamaan, maka proses pelaksanaan kegiatan tersebut akan lebih efektif, terutama dalam hal penggunaan dana pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan, dan yang ketiga adalah mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yang keempat adalah mempublikasikan pelaksanaan kegiatan. Kemudian seksi yang terakhir adalah seksi keamanan. Seksi keamanan sesuai dengan salah satu contoh struktur kepanitiaan tersebut secara umum memiliki tugas atau memiliki program kerja, yaitu yang pertama adalah menjaga pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian yang kedua adalah menjamin seluruh peserta pelaksanaan kegiatan sehingga merasa aman dan juga nyaman selama proses pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir adalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan juga kondusif. Dari salah satu contoh program kerja kepanitiaan tersebut, secara umum disesuaikan dengan susunan atau struktur kepanitiaan sebagaimana yang termuat lewat surat keputusan pembentukan kepanitiaan yang telah ditetapkan oleh kepengurusan organisasi, di mana program kerja kepanitiaan tersebut adalah merupakan satu rangkaian yang utuh dan tak terpisahkan dan merupakan tanggung jawab mutlak kepanitiaan. Oke guys, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video dari saya yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.